selamat. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu pada acara doa puasa kami Bapa selama 4 hari. Kiranya Tuhan terus menyiapkan hati kami masuki nantinya peringatan Jumat Agung, penderitaan, kesengsaraan, kematian Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah di 4 hari ini kami semakin didekatkan, bukan hanya secara fisik, tapi lebih penting lagi secara jiwa, secara rohani, kami boleh makin dekat dengan Tuhan. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya diberikan tema mengenai Yesus yang diurapi. Saya baca bersama-sama, kita baca Yohanes pasal 12 ya. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga ya. Ayat 1 sampai 3, Yohanes 12 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ ada perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudara, peristiwa Yesus diurapi ini dicatat di 4 Injil ya. 4 Injil, keempat-empatnya mencatat. Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Saudara, kalau membaca di masing-masing Injil ini, mungkin saudara nanti bisa bingung karena memang agak sedikit ada perbedaan ya. Tapi saya tidak mau mengungkapkan kenapa kok sampai beda-beda. Yang jelas sudah saya berikan kesimpulan saja bahwa masing-masing penginjil itu pasti mendengar berita ya. Masing-masing mendengar kisah yang ada. Apakah sebetulnya kisahnya cuma 1 lalu kemudian jadi 4, kok jadi beda-beda? Menurut saya tidak. Karena Yesus pelayanan selama 3,5 tahun, banyak peristiwa yang terjadi. Apalagi kalau sampai Yesus diurapi, itu ada kemungkinan peristiwanya beberapa kali bisa terjadi. Ya, sekali lagi, ada orang-orang yang tidak percaya kitab suci itu biasanya melihat kelemahan, apalagi orang Kristen tidak siap sedia memberikan jawab sehingga orang Kristen jadi bingung ya. Nah saudara harus tahu satu hal bahwa Injil Matius, Injil Markus katakan masih banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Injil Yohanes juga begitu ya. Masih banyak mujizat, kalau mau dituliskan tidak akan bisa habis-habisnya. Dalam arti apa saudara? Itu terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak. Nah, tapi yang kita mau pelajari bersama-sama adalah peristiwa Yesus diurapi itu signifikansinya apa? Maksudnya apa? Ya, pemahaman apa yang kita bisa lihat bersama-sama? Ya. Saudara, jelas Tuhan Yesus yang mengatakan tadi di ayat yang ke-7, biarkanlah ia melakukan hal itu mengingat akan penguburanku. Jadi ini jelas, gak usah dipahami sampai detail, sampai digali sedemikian. Ini perkataan Yesus sendiri, udah gak usah diragukan bahwa
Yesus mengizinkan Maria mengurapi dia dengan minyak narwastu yang mahal harganya, ya, untuk mempersiapkan penguburan Yesus. Jadi saudara, artinya ya sudah to the point yang dikatakan oleh Tuhan saja. Bahwa nantinya ya seolah-olah perbuatan Maria ini adalah menunjuk kepada beberapa hari ke depan. Ya, dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Nah, kita tidak tahu 6 hari sebelum Paskah itu artinya hari apa ya. Kalau hari Paskahnya disebutkannya sebagai ada Sabat gitu ya. Ada Sabat itu untuk memasuki Paskah, itu berarti 6 hari, berarti mungkin hari Minggu gitu ya. Mungkin hari Minggu. Tapi saudara, kita tidak perlu berdebat lagi ya. Itu cara perhitungan orang Yahudi berbeda dengan kita ya. Tapi yang jelas minggu-minggu sebelum Paskah itu Yesus diurapi oleh Maria di Betania. Nah saudara, minyak yang mahal, sangat mahal, sampai muridnya yang bernama Yudas ini bisa nolong orang miskin begitu banyak. Yesus katakan biarkan. Saudara, menunjukkan bahwa saudara, minyak yang mahal itu bukan sesuatu yang sia-sia ditumpahkan, dipecahkan untuk mengurapi kaki Yesus. Karena mempersiapkan penguburan Yesus. Saudara, ini menunjukkan bahwa orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita pikir, saudara, ya, masuk rumah sakit pakai oksigen itu satu tabung yang gede itu bayar berapa? Hidup saudara dan saya, kita semua oksigennya gratis. Begitu anugerah Tuhan itu besar. Belum lagi berkat-berkat Tuhan. Jadi saudara, orang yang betul-betul cinta Tuhan, dia enggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Saudara, kadangkala kita ini lebih banyak hitung-hitungan kepada Tuhan. Memang ada lagu hitung berkat, ya, hitung berkat, hitung berkat. Itu maksudnya kita bukan hitung-hitungan kepada Tuhan. Kalau kita mau melihat, coba hitung berkat Tuhan, saudara akan melihat kelimpahannya luar biasa. Kelimpahannya luar biasa. Kalau kita berani menghitung berkat Tuhan, saudara, kita akan malu sendiri. Apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan, kita akan malu. Saudara, di dunia sekarang ini, saudara, ekonomi tambah maju, dunia tambah maju. Orang bukan lagi punya kemauan untuk rela berkorban untuk Tuhan, tapi semakin hitung-hitungan kepada Tuhan. Ya, mungkin kita, ya saya kan kebutuhannya banyak dan sebagainya. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak boleh berhitung dalam arti apa? Memanage semua berkat Tuhan. Saudara dan saya harus memanage, mengatur semua berkat Tuhan dengan baik. Supaya apa? Kita tidak membuang dengan sia-sia berkat Tuhan. Itu betul. Ya. Kita tidak boleh membuang dengan sia-sia berkat Tuhan. Itu betul. Harus itu. Tetapi di dalam perkara mencintai Tuhan itu tidak ada istilah hitung-hitungan kepada Tuhan. Nah, inilah saudara, ini hal yang kita harus pikirkan bersama-sama. Maria bersama dengan Marta dan Lazarus yang sebetulnya mereka juga melayani Yesus. Marta juga sedang mempersiapkan, mengadakan perjamuan dengan Tuhan. Kalau mau katakan saudara, mereka mempersiapkan perjamuan untuk Tuhan, itu berarti apa? Keluar uang lagi.
Kemudian minyak nawatunya setengah kati itu juga dipecahkan, itu mahal sekali. Itu juga diberikan kepada Tuhan. Saudara, menunjukkan bahwa orang ini, keluarga ini adalah keluarga yang betul-betul cinta Tuhan. Saudara, saya katakan cinta Tuhan itu tidak ditunjuk, tidak sama dengan berapa jumlah uang yang kau berikan kepada Tuhan. Tidak. Beda. Ya. Tetapi kalau engkau cinta Tuhan, engkau tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Saudara, Lazarus, Marta dan Maria ini ketika mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus, berapa banyak uang yang dikeluarkan mereka? Berapa banyak? Kalau misalnya Yesus mengajak murid-murid, 12 murid, berarti 13 orang kan? Betul kan? Saudara, seperti kita mengadakan doa puasa, kita menyediakan makan buka puasa bersama, makan malam bersama. Memang kita ada budgetnya, ya kita buka. Ya, itu untuk sekian orang. Ya. Nah, pada waktu itu kalau menyediakan untuk perjamuan bagi Tuhan, saya percaya mereka tidak menyelenggarakannya dengan sederhana begitu. Kita masih termasuk sederhana, cuma bubur ayam. Kita termasuk sederhana. Nah, saudara, karena itulah keluarga ini di Betania ini adalah keluarga yang betul-betul cinta Tuhan. Sampai ketika Lazarus mati, Tuhan begitu tergerak hatinya, betul kan? Ini keluarga yang betul-betul sampai orang-orang lihat betapa dia mengasihi mereka. Orang-orang luar pun sampai mengerti, melihat sendiri bagaimana cinta kasih mereka. Saudara, jadi orang yang betul-betul mencintai Tuhan itu berani membayar harga. Berapapun harga yang dia harus keluarkan, dia akan keluarkan. Apalagi saya tidak tahu ya apakah Maria ini ngerti bahwa Yesus sebentar lagi akan dikorbankan. Saya tidak tahu, kemungkinan tidak tahu sih. Saya katakan kemungkinan tidak tahu. Karena murid-muridnya udah dikasih tahu sebentar lagi, tidak lama lagi Yesus akan diserahkan. Kan kita pernah membahas itu 4 kali. Ya, Yesus memberitahukan tentang kematiannya, penderitaannya. Kita sudah pernah khotbahkan juga pada waktu doa puasa juga, ya. Ya, pemberitahuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Tapi murid-murid tidak pernah tahu apa artinya. Jadi saudara, Maria dan keluarganya ini tidak pernah tahu dengan clear, dengan jelas. Tapi yang mereka tahu adalah mereka cinta Tuhan. Mereka mau memberikan semuanya untuk Tuhan. Sampai minyak narwastu murni. Wah, Yohanes ini ngomongnya jelas. Minyak narwastu murni, berarti nggak ada campuran. Kita sekarang ini barang-barang KW1, KW2 asli, betul kan? Campurannya banyak. Tapi ini minyak narwastu murni. Sampai akhirnya Yudas, ini mahal sekali, bisa nolong berapa banyak orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita lihat di situ. Apakah Yudas mencintai orang miskin? Tidak. Apakah Yudas betul-betul mencintai itu? Ya, akhirnya Yohanes katakan karena dia cinta uang. Karena dia sering mencuri uang Tuhan. Saudara, mungkin kita katakan, oh saya enggak pernah mencuri uang Tuhan. Tapi mungkin kita sering mencuri berkat Tuhan. Dalam arti apa, saudara? Yang seharusnya itu memang kita berikan kepada Tuhan sebagai suatu tanda cinta kasih. Tapi kita tidak berikan untuk Tuhan. Kita curi untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara, saya tidak pernah tahu ya, ini cuma hanya satu refleksi saja. Saya juga selalu merenungkan juga dengan berkat-berkat Tuhan. Apakah saya mencuri berkat Tuhan? Yang seharusnya saya kembalikan untuk Tuhan. Saudara, masing-masing kita harus introspeksi pada diri kita sendiri. Kemudian saudara, Maria dengan rambutnya kemudian menyeka kaki Yesus.
Saudara, rambut bagi perempuan di zaman dulu itu adalah mahkota. Biasanya rambut-rambut perempuan zaman dulu yang saleh itu rambutnya panjang. Ya. Mau lihat rambut panjang tuh Chelsea itu, ya. Rambutnya panjang. Ya. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan sampai bisa menyeka, ya, menyeka kaki Yesus. Saudara, rambut itu adalah mahkota bagi perempuan zaman dulu, ya. Apalagi zaman dulu mahkota itu memang dirawat dengan baik, itu kalau sampai dipotong menjadi menjadi pendek, waduh itu suatu hal yang tidak boleh menurut adat istiadat zaman dulu. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa kerendahan hati dan mau menyerahkan semua kemuliaan, semua mahkota untuk Tuhan. Semua kemuliaan untuk Tuhan. Berapa banyak kita ingin kemuliaan, melayani Tuhan tapi pengen dipuji, melayani Tuhan tapi pengen posisi. Berapa banyak? Kalau saudara tahu di Perjanjian Lama, imam-imam besar yang melayani Tuhan itu memang posisinya tinggi. Tapi ingat, mengenai kesucian Tuhan, imam besar harus hati-hati. Kalau dulu saudara imam besar berdosa, masih menyimpan dosa, melakukan satu kesalahan, masuk ke ruang Maha Kudus, gak bisa keluar lagi, mati. Jadi posisi tinggi itu menuntut kesucian lebih lagi. Jadi saudara, kalau melihat pengertian Alkitab, sudah betapa sudah, ya. Kalau kita menginginkan kemuliaan bagi Tuhan, itu berarti apa? Betul-betul kita serahkan semua mahkota kita, semua kebanggaan kita kasihkan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Itu Maria. Sampai apa? Mengusap dengan rambutnya. Kalau Injil Markus sama Injil Matius sudah itu orang berdosa, ya, perempuan memang nonim ya, tidak diketahui siapa. Kalau Injil Lukas katakan perempuan berdosa, tapi dengan air matanya mengusap terus kaki Yesus, bahkan mencium kaki Yesus. Jadi saudara, orang yang mencintai Tuhan itu tidak lagi memikirkan tentang egoisme dirinya, tidak akan. Dia akan sepenuhnya layani Tuhan, sepenuhnya, tidak lagi hitung-hitungan kepada Tuhan. Apalagi minta posisi, tidak ada itu. Karena dia tahu posisi itu semua yang nentuin Tuhan. Yohanes dan Yakobus terlalu sombong sekali. Karena minta mamanya, dudukkan nanti di sebelah kanan dan kirimu kalau kamu jadi raja. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apakah kamu bisa minum cawanku? Oh bisa. Mengenai duduk di sebelah kanan dan kiriku, itu Bapa di surga yang menentukan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita seringkali memikirkannya adalah posisi yang tinggi, kedudukan yang tinggi, kemuliaan bagi kita, puji-pujian untuk kita. Itu sendiri sudah mencuri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kan itulah dari peristiwa Yesus diurapi ini. Saya melihat satu rangkaian. Di dalam ketidakmengertian Maria, Marta, murid-murid Yesus bahwa Yesus akan mati dikuburkan. Tapi saya percaya ada belas kasihan Tuhan. Mereka melakukan sesuatu, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah semuanya menunjukkan tanda-tanda orang yang betul-betul cinta Tuhan. Berani bayar harga. Minyak narwastu murni yang mahal harganya, setengah kati lagi. Kita pakai minyak wangi semprot tok, cet sedikit sekali, berapa cc. Ini sampai seluruh rumah harum semerbak. Besar sekali.
Dia tidak egois. Dia mau menyerahkan semua kemuliaan. Dia tidak mikirkan gengsi dirinya lagi. Tidak pikirin itu. Serahkan semua untuk Tuhan. Karena Maria sedang melakukan untuk raja segala raja. Apalagi ketika kemudian Tuhan katakan, dia mempersiapkan penguburanku. Jadi saudara, saya melihat satu hal. Orang yang mencintai Tuhan, lalu dia betul-betul memberikan semuanya tanpa memikirkan harga. Dan tanpa memikirkan kemuliaan untuk diri sendiri. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mahkotanya dia berikan untuk Tuhan. Maka dia telah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan itu ada harga yang Tuhan catat di sorga. Apa yang dilakukan perempuan ini akan selalu diingat. Itu yang dikatakan dalam Injil Markus dan Injil Matius. Saudara, mungkin orang lain melupakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ingat itu. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Apa yang kita telah lakukan untuk Tuhan. Dan yang semua kita lakukan itu betul-betul suatu refleksi cerminan dari keluar dari seluruh cinta kasih kita kepada Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Berkatilah ya Bapa kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Maria telah mengurapi Yesus 6 hari sebelum Paskah. Dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mengusapinya dengan rambut kepalanya. Rambut kepala wanita adalah tanda mahkota, tanda kemuliaan. Semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Membayar harga yang begitu mahal. Memberikan semua mahkota kemuliaan hanya untuk Tuhan. Walaupun di dalam ketidakmengertian. Tetapi yang dilakukan adalah muncul dari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan mencatat apa yang diperbuat Maria adalah mempersiapkan penguburan kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, kami harusnya merefleksi kembali seberapa jauh kami mencintai Tuhan. Seberapa jauh kami telah berkorban untuk Tuhan. Seberapa jauh kami mengembalikan semua kemuliaan dan menyerahkan semua mahkota kami hanya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang terus memimpin kami. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus.